Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Fitriana. Di sini kakak akan menjelaskan sedikit materi mengenai fungsi kuadrat. Dalam bab fungsi kuadrat, di sini kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat atau grafik fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c memiliki dua kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama terbuka ke atas dan kemungkinan kedua terbuka ke bawah. Berdasarkan nilai A, jika A-nya lebih dari 0 atau positif, maka grafiknya terbuka ke atas dan memiliki nilai minimum. Jika A-nya kurang dari 0 atau negatif, maka grafik parabolanya terbuka ke bawah dan memiliki nilai maksimum. Nah, A-nya itu apa sih? A-nya itu koefisien dari X kuadrat. Rumus dari nilai minimum dan nilai maksimum yaitu sama. Rumusnya min D per 4A. Nah, D-nya itu apa sih? D-nya itu diskriminan dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya itu koefisien dari X, A-nya itu koefisien dari X kuadrat, dan C-nya itu konstanta. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, bahwasanya rumus koordinat titik maksimum dan minimum fungsi kuadrat adalah sama. Hanya saja perbedaannya terletak pada nilai positif dan negatif. Titik puncaknya yaitu min B per 2A, min D per 4A. Jenisnya ditentukan dari nilai A, yaitu maksimum bila A-nya kurang dari 0 dan minimum bila A-nya lebih dari 0. Jadi intinya seperti ini, apabila fungsi kuadrat dan nilai A-nya kurang dari 0, maka memiliki nilai maksimum. Dan apabila fungsi kuadrat nilai A-nya lebih dari 0, maka memiliki nilai minimum, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh 1. Soalnya, tentukan nilai minimum fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Di sini kita dapat lihat bahwasanya nilai A atau koefisien dari X kuadrat yaitu 1. Artinya A lebih dari 0, maka memiliki nilai minimum. Untuk mengerjakan soal ini, kita terlebih dahulu mencari nilai A, B, dan C, di mana A yaitu koefisien dari X kuadrat berarti 1, B koefisien dari X berarti nilainya min 4, dan C yaitu konstanta yaitu negatif 5. Setelah itu kita menentukan nilai minimumnya. Nah, rumus dari nilai minimumnya yaitu Y sama dengan min D per 4A, di mana D-nya itu diskriminan yang rumusnya B kuadrat min 4AC. Jadi, rumus dari nilai minimumnya yaitu min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, di sini kita ganti nilai B kuadratnya menjadi negatif 4 kuadrat karena nilai B-nya yaitu negatif 4 dikurangi 4AC. Berarti dikurangi 4, A-nya itu 1, dikali C-nya itu negatif 5, dibagi 4A, berarti 4, A-nya itu 1, jadi 4 dikali 1. Negatif 4 kuadrat itu sama dengan 16, dikurangi 4 dikali negatif 5. Jadi 20, berarti 16 dikurangi negatif 20, 36, dibagi 4 dikali 1, 4. Jadi 36 dibagi 4 sama dengan 9 dikali negatif, jadi negatif 9.
Maka nilai minimum dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5 adalah negatif 9. Nah, untuk contoh soal nomor 2, soalnya yaitu tentukan nilai maksimum atau nilai optimum fungsi kuadrat Y sama dengan min 2X kuadrat min 12X min 17. Coba kita lihat fungsinya di sini. Koefisien dari X kuadrat yaitu min 2. Artinya nilai A-nya itu kurang dari 0 atau negatif. Maka memiliki nilai maksimum atau nilai optimum. Nah, seperti contoh soal yang pertama, langkah awal yang kita lakukan yaitu menentukan nilai A, B, dan C. A-nya di sini negatif 2, B-nya di sini negatif 12, dan C-nya di sini yaitu negatif 17. Kemudian kita cari nilai maksimumnya, sama rumusnya seperti nilai minimum dari fungsi nomor 1, yaitu Y sama dengan negatif D per 4A, atau sama dengan negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A, karena D-nya itu diskriminan. Kita masukkan B-nya itu negatif 12, berarti kalau B kuadrat negatif 12 kuadrat dikurangi 4 dikali AC, berarti 4 dikali A-nya negatif 2, C-nya itu negatif 17 per 4 dikali A, berarti 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 12 dikuadratkan sama dengan 144 dikurangi 4 dikali negatif 2 dikali negatif 17 yaitu 136 dibagi 4 dikali negatif 2 berarti negatif 8. 144 dikurangi 136, 8 dikali negatif, jadi negatif 8 per negatif 8, jadi sama dengan 1, karena negatif dibagi negatif, negatifnya hilang, jadi nilai maksimumnya yaitu 1. Nah, untuk melatih kemampuan adik-adik semua, mari kita kerjakan latihan di bawah ini. Baik, cukup sekian materi kali ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.